Anslom Nakikus merilis album internasional pertama. Sebuah perjalanan yang telah memakan waktu 4 tahun penuh mencapai puncaknya ketika musisi reggae Anslom Nakikus merilis album internasional pertamanya, Love Me Again, di Johannesburg, Afrika Selatan. Bukan itu saja. Ada 200 juta penggemar reggae yang setia pada genre legendari Lucky Dube tepat di seluruh benua Afrika yang ingin melahap 11 lagu album Anslom dengan lirik yang mempromosikan cinta, perdamaian, persatuan, dan harapan. Terlahir sebagai Ronald Nakikus, bocah laki-laki dari Provinsi East New Britain yang tumbuh dalam lingkungan musik dan penuh dengan banyak nama besar di industri musik Papua Nugini yang banyak diabaikan, memulai karir solonya pada 1998. Ia juga dikenal karena kontribusinya pada band-band lokal terkenal seperti Barike Band dan Kuakumba Roots selama masa kuliahnya di Universitas Papua Nugini. Kata Anslom, musik saya adalah tentang hati dan saya telah berjuang untuk mencapai tahap ini. Album ini benar-benar akan membuka pintu dan banyak musisi kami ketika mereka melihat ini mereka akan berkata, "Hei, inilah yang seharusnya kami lakukan." Dan saya berharap saya akan menjadi panutan yang baik bagi mereka. Tidak melakukan hal yang sama dan tampil di klub sepanjang waktu. Ada lebih banyak lagi di luar sana yang dapat dimanfaatkan oleh para seniman dan Anda tahu, kami harus mulai mengelola uang kami dengan baik dan kami harus berusaha membidik pasar luar negeri. Itu satu-satunya cara. Dia juga senang mengatakan bahwa Sen juga ditampilkan dalam album ini dan beberapa artis besar dari Afrika Selatan seperti Black Villager. Namun, dia mengatakan perjalanannya sulit dan mengatakan orang-orang perlu memahami fakta itu. Jangan sejenak berpikir bahwa apa yang telah saya lakukan itu mudah. Ini bukan perjalanan yang mudah bagi saya karena saya telah mengorbankan banyak waktu, energi, dan sumber daya untuk mencapai tahap ini. Tolong jangan berpikir bahwa saya baru saja naik bus di Formule dan kemudian naik pesawat begitu saja. Seorang pria yang bahagia dan puas hari ini, Anslom mengatakan dia diberkati 2 kali lipat untuk memiliki sebagai manajer Afrika Selatan Lenah Mohul, manajer lama Lucky Dube, sound engineer-nya Dave Segul dan seluruh band Lucky Dube mendukungnya setiap langkah. Dave Segul menggabungkan dan menguasai album saya di luar negeri. Dia adalah dunia sound engineer legendaris di atas dan bersama-sama dengan Latte Lucky Dube, mereka datang dengan gaya reggae Afrika Selatan dan memikat dunia baik melalui rekaman maupun pertunjukan langsung. Saya sangat beruntung memiliki keduanya sebagai tim Anslom dan kami siap untuk menaklukkan dunia dan menyebarkan pesan cinta, perdamaian, persatuan dan harapan, yang merupakan warisan yang ditinggalkan Lucky, kata Anslom. Mocoele lebih baik menggambarkan album-album Love Me Again ketika dia berkata, tanpa ragu, Love Me Again adalah album yang sangat ditunggu di industri musik di seluruh dunia. Dunia belum memiliki album dan musik berkualitas kaliber ini dalam waktu yang sangat lama. Apa yang membuat album Love Me Again lebih menarik adalah bahwa album itu dikandung dalam PNG, dibawa ke masa jabatan penuh di Afrika Selatan, yang membuat Love Me Again menjadi pengingat bagi dunia bahwa kita dapat mencintai lagi, sekarang lebih dari sekadar pernah dunia membutuhkan cinta, kohesi sosial dan persatuan. Kami telah menunggu terlalu lama dan kami tidak sabar untuk merilis album yang mengasyikkan ini. Menurut Anslom, beberapa masalah yang meruntuhkan industri musik di PNG termasuk kurangnya undang-undang hak cipta untuk melindungi musisi dan sangat miskin hingga tidak ada dukungan dalam menerapkan pemerintah hak dan para pemimpin industri dan cara untuk melakukannya adalah melalui penerbitan dan itu adalah salah satu alasan mengapa dia memutuskan untuk pergi ke luar negeri dan mendaftar dengan perusahaan rekaman digital semuanya ditulis dalam bahasa Inggris pada titik ini. Anslom memainkan sampel salah satu lagunya di album yang disebut Telme. Saya berada di studio bekerja dan saya menyadari bahwa di Afrika Selatan para seniman mengambil profesi mereka dengan sangat serius. All dress up good true, mereka berpakaian bagus, hanya untuk merekam album saya di studio. Ketika insinyur memainkan musik saya, ada juga seorang promotor dari Uganda di tengah-tengah mereka, dan dia bertanya, siapa pria ini? Mereka memberitahunya bahwa itu adalah Anslom dan dia berasal dari Papua Nugini.
Kata Anslom, mereka semua terpesona dan tidak percaya bahwa saya yang bernyanyi dan pada saat ini promotor berbalik dan menjabat tangan saya dan memeluk saya dan memberitahu saya siap untuk menerbangkan Anda ke Uganda. Ini adalah musik Lucky Dube. Ini terjadi pada kunjungan kedua saya ke Afrika Selatan dengan istri saya. Anslom memperlakukan musiknya dengan sangat serius dan berusaha menciptakan suara yang lebih baik setiap kali dia bernyanyi. Kata Anslom, Anda akan melihat di sebagian besar album masa lalu saya bahwa saya adalah seorang seniman yang suka bernyanyi di lingua franca lokal saya di beberapa lagu pertama, beralih ke raga Jamaika di tempat berikutnya dan kemudian beralih ke balada Inggris. Jika Anda membeli semua album saya, Anda akan melihat bahwa musik saya berkembang ketika Anda mendengarkannya dan itu menjadi lebih baik dan saya percaya album baru saya akan seperti itu. Ini adalah album pertama dan saya bisa berjanji kepada Anda bahwa Papua Nugini dan dunia akan mendengarkan 10 album lagi, kata Anslom. Manajer Anslom PNG, Motsi David, mengatakan mereka akan membutuhkan lebih dari K200.000 untuk membawa Anslom ke Johannesburg pada bulan berikutnya untuk melakukan serangkaian wawancara dan kampanye publisitas termasuk produksi klip video untuk mempromosikan album baru. Kami sekarang mengimbau kepada perusahaan korporat untuk sponsor, terbuka dan potensi pasar sangat besar. Jadi itu adalah win-win untuk semua orang. Akan ada pula tur konser PNG Anslom Nakikus yang diselenggarakan terpisah dari tur konser dunia yang akan diadakan di seluruh dunia, termasuk festival reggae yang terkenal yang akan ia ikuti. David mengatakan tur akan mencakup hotspot di 4 wilayah negara dan akan ramah keluarga untuk mendorong unit keluarga untuk menghadiri konser. Jadi apa yang Anda lihat misalnya, saya selalu mengemukakan poin ini bahwa ibu kota musik Papua Nugini terbagi menjadi 2, Britania Baru Timur dan Provinsi Tengah. Ketika Anda melihat Provinsi Tengah secara historis, mereka mulai melakukan dan merekam musik terlebih dahulu. Paramana Stranger String Band dan Anda tahu semua musik Papua yang bagus itu dan kemudian Provinsi East New Britain. Jadi kedua provinsi ini adalah markas besar industri musik di negara ini dan kemudian perlahan-lahan naik ke Provinsi Madang. Madang menjadi ibu kota ketiga dan kemudian menyebar ke dataran tinggi ke Provinsi Cimbu. Secara historis, semua musisi di wilayah dataran tinggi berasal dari Provinsi Cimbu. Anslom berterima kasih kepada para pendukungnya dan mereka yang telah mendukungnya terlepas dari kendala keuangan yang memaksanya untuk membagi rekamannya, bekerja menjadi 4 fase.